Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'a tabi'in yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ada setidaknya 3 teori yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Siregar terkait asal usul kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat, teman-teman. Bahwasanya Islam itu diyakini masuk melalui orang-orang India atau Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua adalah teori Mekah. Bahwasanya Islam itu diyakini masuk melalui orang-orang langsung dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Dan yang ketiga adalah teori Persia. Bahwasanya Islam itu diyakini masuk melalui orang-orang atau pedagang-pedagang dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Dari ketiga teori itu yang diyakini lebih cepat atau lebih dahulu itu adalah teori Mekah. Bukti-buktinya adalah yang pertama, ada para ahli ataupun para expert dari arkeologi dan juga sejarah mengatakan bahwasanya jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu terdapat jalur perdagangan antara Cina, Arab dan juga Nusantara. Yang kedua adalah ditemukannya kampung Arab Muslim di Barus pada abad ke-7 Masehi dan masih banyak lagi. Nah, selain itu terdapat terdapat beberapa strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Bahwasanya diyakini para pedagang yang datang ke Indonesia itu tidak hanya berdagang, teman-teman, tapi juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Bahwasanya orang-orang Islam yang datang ke Indonesia kemudian menetap dan menikah dengan orang Indonesia secara tidak langsung mengajak orang Indonesia untuk masuk agama Islam. Mengapa? Karena pastinya, teman-teman, istrinya itu atau pasangannya itu harus agama Islam. Yang ketiga adalah pendidikan. Bahwasanya para ulama menciptakan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren itu tidak hanya untuk menyebarkan ilmu, tetapi juga menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah tasawuf, yaitu memasukkan ajaran adat budaya lokal untuk sebagai media tata cara pengembangan agama Islam sehingga menjadi ciri khas agama Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah kesenian, seperti contohnya Sunan Kalijaga yang terkenal dengan pertunjukan wayangnya sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir adalah politik. Bahwasanya sebagai contoh di Maluku dan Sulawesi Selatan, teman-teman, rakyatnya itu baru masuk Islam ketika rajanya sudah masuk agama Islam. Nah, selanjutnya itu ada beberapa kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Islam di Indonesia. Yang salah satunya adalah seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Ternate dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi terkenal sebagai penggagas agama Islam di Indonesia seperti Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Kalijaga dan beberapa sunan lainnya. Nah, teman-teman, dalam sisi politik Islam itu berkembang melalui adanya partai politik sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan atau kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai implementasi kita. Yang pertama adalah harus meneladani, menghargai, dan meyakini bahwasanya Islam itu benar-benar dapat berkembang di Indonesia sesuai dengan adat budaya lokal. Tidak berarti kita mengatakan itu musyrik. Kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang patut untuk menjadikan semua aktivitas itu menjadi media dalam artian media dakwah. Cukup dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.